Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Vinarcis. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan membantu teman-teman untuk membahas atau mengupas tentang soal-soal tes CPNS atau tes kedinasan dan lain-lain ya. Nah, kali ini materi yang kita bahas itu tentang kemampuan numerik, terutama tentang deret bilangan ya. Oke. Dimana deret ini selalu masuk ya teman-teman ke tes CPNS. Jadi kita akan membahas bagaimana trik-triknya untuk supaya cepat dan mudah untuk mengerjakan soal-soal. Nah, ada namanya deret bilangan, ada juga deret angka ya. Teman-teman, di sini deret bilangan. Deret bilangan biasanya itu kita mencari lanjutan angka ketika sudah diberikan beberapa angka sebelumnya. Nah, di deret bilangan itu bisa jadi di antara bilangan-bilangan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Dan ada yang menggunakan dua, misalnya penjumlahan dan perkalian, atau pengurangan dan pembagian, atau yang lain-lain ya. Nah, jadi ketika kita melihat deret bilangan, itu kita langsung aja melihat bilangan pertama dan kedua. Misalnya ini ya, ini 1 ke 3 itu selisihnya berapa? Ayo. 2 ya. Atau tambah 2. 1 ditambah 2 adalah 3. Selisih 3 ke 5 itu juga 2. Selisih 5 ke 7 itu juga ditambah 2. Nah, ketika sudah ditambah 2, tambah 2, tambah 2, ini sudah 3 kali, maka di sini otomatis juga ditambah 2, di sini ditambah 2. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Oke. 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya itu mengenai pengurangan ya ini ya. 0 ke min 3 itu otomatis 0 dikurang 3. Oke. Min 3 ke min 6 itu otomatis dikurangi 3 juga. Min 6 ke min 9 juga dikurangi 3. Sudah 3 kali nih. Otomatis selanjutnya itu juga dikurangi 3. Min 9 dikurangi 3 hasilnya adalah min 12. Min 12 dikurangi 3 hasilnya min 15. Nah, ini tadi ada penjumlahan, ini tadi ada pengurangan. Nah, selanjutnya misalnya ada nih 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Misalnya nih, 1 ke 2 itu otomatis ditambah 1 ya. Nah, di sini 2 ke 4 itu ditambah 2. 4 ke 8 ditambah 4. Tidak sama dong. Nah, kita cari yang berikutnya. 1 ke 2 itu dikali 2. 2 ke 4 dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. Ini juga dikali 2. Otomatis ini nanti juga dikali 2. Dan ini nanti juga dikali 2. 16 dikali 2 adalah 32. Oke. 32 dikali 2 adalah 64. Itu ya teman-teman. Ini perkalian. Nah, selanjutnya ini ya. 1 ke 1/2
1/4, 1/8, 1/16. Otomatis semakin ke kanan itu semakin kecil. Semakin kecil itu artinya kalau dia tidak dikurang, pengurangan, dia pembagian, pengurangan atau pembagian. Nah, di sini kalau pengurangan mungkin tidak. 1 ke setengah itu dikurangi setengah. Setengah ke 1/4 dikurangi setengah. Ini dikurangi setengah. Mungkin nggak? Mungkin aja ya. Oke, kita lihat di pembagian. 1 itu adalah 2/2 pangkat 0. Di sini atau 1/2 pangkat 0. 1 ya. Nah, di sini 1/2 pangkat 1. Di sini 1/2 pangkat 2. Di sini 1/2 pangkat 3. Di sini 1/2 pangkat 4. Di sini kita lihat 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah 1/2 pangkat 5, 1/2 pangkat 6. Oke, di sini 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 kali ya. Sama dengan berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Nah, di sini pangkat 6 dikali 2 lagi. 64, 1/64. Jadi di sini sebenarnya adalah pembagian yang berpangkat. Oke. Kita lanjut ya. Nah, lanjut ini ada soal Oke, 2, 5, 11, 23, dan 47. Coba dulu kita jumlahkan dulu nih selisihnya. Selisihnya 2 ke 5 itu ditambah 2 ke 5 itu ditambah 3. Ini ditambah 6. Ini ditambah 12. Ini ditambah berapa? 24 ya. Nah, otomatis beda dong. Perkalian juga nggak bisa, pembagian juga pasti tidak bisa. Oke, coba lihat teman-teman. Kita ulangi. 2, 5, 11, 23, 47. Kalau dia semakin besar angkanya, itu kemungkinan dia penjumlahan, perkalian, atau dua-duanya ya, penjumlahan dan perkalian. Baik, di sini kita lihat dulu. Di sini ada ditambah 3. Di sini ada ditambah 6. Di sini ada ditambah 12. Di sini ada ditambah 24. Ini ada berapa gitu ya. Nah, ternyata ini adalah pola bilangan yang bertingkat. Kenapa? Kita lihat. Coba. 3, 6, 12, dan 24. Ini ditambah ya. 3 ke 6 itu ternyata dikali 2. Ini 6 ke 12 juga dikali 2. Ini juga dikali 2. Otomatis ini nanti juga dikali 2. 24 dikali 2 adalah 48. 48. Maka 47 ditambah 48 adalah berapa? 95. Selanjutnya misalnya ada 2 nih di sini.
Otomatis di sini juga dikali 2. 48 dikali 2 adalah 96. Jadi 95 ditambah 96 hasilnya adalah 191. Paham ya teman-teman? Oke, kita next. Ada soal, ingat ya teman-teman, kalau dia semakin besar, itu kemungkinan ada penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan kalau dia semakin kecil ke kanannya, dia pengurangan atau pembagian. Mari kita lihat. Di sini kita ulangi ya. 1, 21, 4, 23, 7, 25, 10, 27, dan seterusnya ya. Nah, di sini teman-teman coba lihat antara bilangan pertama dan kedua itu selisihnya berapa nih? 20. Dan bilangan kedua keempat itu selisihnya berapa nih? Dikurangi ya. Dijumlah, dikurang, dijumlah, dikurang ya. Namun, dia tidak sama. Jadi coba kita lihat ternyata ada bilangan yang kecil dan besar di sini. Kita tandain ya. 1, 4, 7, 10. Nah, ini bilangannya kecil. Sedangkan 21, 22, 25, 27 ini bilangan yang besar. Nah, coba kita lihat, kita seling. 1 ke 4 itu ditambah 3. 4 ke 7 ditambah 3. Ternyata kita mempunyai pola ini. 7 ke 10 ditambah 3 juga. Nah, ini ke bilangan yang ditanya kedua, itu otomatis juga ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 13. Nah, selanjutnya di sini, coba kita lihat 21 ke 23. 21, 22, 23. Ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Otomatis ini juga, sorry ya, sini 13. 13-nya di sini. Nah, otomatis di sini juga ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 29. Hasilnya adalah 13 dan 29. Jawabannya B. Jadi teman-teman, tidak di bilangan deret itu kemungkinan besarnya sangat banyak ya. Kemungkinan di antara sini, ya, di antara bilangan pertama dan kedua, atau bilangan pertama dan ketiga, itu kemungkinan selalu ada. Jadi bagaimana cara kita memilah-milahnya? Contohnya ini lagi, 720, 720, 360, 120, dan seterusnya 1. Ini bilangannya semakin kecil. Ingat, ketika bilangannya semakin kecil, ada kemungkinan pengurangan atau dia pembagian ya. Nah, di sini kita lihat 720 dengan 720 dibagi 1. 720 ke 60 dibagi 2. Ini dibagi 3. Otomatis di sini juga dibagi 4. 120 dibagi 4 adalah 30. 30 belum selesai ya, dibagi 5. Hasilnya adalah 6. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya 30 dan 6. Oke. Nah, teman-teman, ternyata deret itu tidak hanya bilangan, tetapi juga angka. Jadi, ada juga deret angka, di mana deret angka itu menggunakan abjad. Abjad itu harus kalian ganti dengan angka. Jadi, saran saya sebelum mengerjakan tes CAT CPNS atau kedinasan, kalian
Untuk memanajemen waktu, untuk mempersingkat waktu, sebelum mengerjakan, kalian tulis dulu nih, A sampai Z, di mana kita ganti A-nya dengan 1 sampai dengan Z-nya sama dengan 26. Jadi sebelum mengerjakan soal, kalian tulis dulu nih. Ini ya, wajib kalian tulis di kertas. Dari A sampai Z, dan urutannya 1 sampai 26. Nah, sebagai contoh, di sini ada abjad A, C, E, G, dan seterusnya ya. Apa ini? Nah, jadi untuk mengerjakannya, kalian langsung mengganti abjad ini dengan angka. A itu adalah, lihat ya di sini ya. A itu adalah 1, C itu adalah 3, E itu adalah 5, G itu adalah 7. Abjad berikutnya apa? Ternyata di sini ada pola bilangan. Ini ditambah 2, ini ditambah 2, ini ditambah 2, ini juga otomatis ditambah 2, dan ini akan ditambah 2. 7 tambah 2 adalah 9, 9 tambah 2 adalah 11. Kita lihat, abjad yang ke-9 itu adalah I, dan abjad ke-11 itu adalah K. Maka di sini jawabannya I, dan di sini jawabannya K. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut ya. Ini ada W, T, Q, N. Otomatis kita harus mengganti huruf ini dengan angka. W itu adalah 23. Ini kita tulis 23. T itu adalah 20. Q itu adalah 17. N itu adalah 14. Ya. Nah, di sini ada pola bilangan, di mana semakin kecil itu artinya pengurangan atau pembagian. 23 ke 20 itu dikurangi 3. 20 ke 17 juga dikurangi 3. 17 ke 14 dikurangi 3. Otomatis dua bilangan ini juga dikurangi 3. Min 3, min 3. 14 dikurangi 3 adalah 11. Oke. 11 dikurangi 3 adalah 8. 11 itu adalah K ya. K. Oke. Sedangkan 8 itu adalah H. Oke. Next. Masih deret huruf. Kita ganti lagi ya. Di sini ada D4, C3, B2, A1, H8, 7, 6, 5. Oke. Nah, baik. Di sini ternyata ada pola bilangan 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini harus ada 4 juga sebenarnya. 5, 6, 7, 8. Ini 9, 10, 11, 12. Jadi 12 itu adalah L, dan 11 itu adalah K. L dan K jawabannya A. Next, soal terakhir itu I, I, L, L. Nah, ini langsung saja ya. I adalah 9. 9. L. L apa? 12. 12. R-nya adalah 18. 18. U-nya adalah 21. 21. X-nya adalah 24. Nah, di sini ada bilangan yang sama. Otomatis di sini juga harus bilangan yang sama ya. Ini 9 ke 12 ditambah 3. Ini ditambah 3. Ini ditambah 3. Jadi 12 ditambah 3. Hasilnya adalah 15. Ini adalah bilangan ke 15 atau huruf yang ke-15 adalah
Oh, jawabannya A. Oke, sekian teman-teman pelajaran atau materi kita tentang deret. Nanti kita sambung lagi ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan di komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.